Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang macam-macam yamin atau macam-macam sumpah. Ada yang disebut dengan yaminul lahu, dan ini yang tidak ada hukumannya atau kafaratnya. Ada yang kedua al-yamin al-munaqadah, dan ini yang kalau orang melanggar sumpah harus kena kafarah. Dan yang ketiga yang lebih besar dosanya adalah al-yamin al-ghamus, yaitu orang yang bersumpah dan sumpahnya itu bohong. Dia tidak berdosa, tidak kena denda, tapi dosanya besar. Jadi al-yamin al-ghamus itu masuk dalam kategori al-kabair, sejajar dengan dosa syirik, sejajar dengan dosa membunuh, sejajar dengan menfitnah orang mukmin. Itu dosa yamin al-ghamus atau sumpah, tapi sumpahnya itu berbohong. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sumpah, yaitu mabna al-aiman ala al-urfi wan niyyah. Aiman itu dibangun, sumpah itu dibangun berdasarkan adat, tradisi, pemahaman masyarakat, waniyah dan niat. Seperti contoh yang kemarin saya sampaikan, bahwasanya kalau ada orang yang bersumpah saya tidak akan makan daging, tapi kemudian dia makan ikan, apakah dia itu kalau makan ikan itu melanggar sumpah? Dilihat kondisi masyarakatnya. Kalau masyarakat itu menganggap bahwasannya ikan itu biasanya disebut daging, berarti ketika dia makan ikan dia melanggar sumpahnya. Sama misalnya, saya tidak akan memakai sarung. Demi Allah, pokoknya aku gak kemulan sarung, misalnya. Terus kemulan jari. Nah, jari itu di masyarakat orang yang bersumpah itu masuk dalam kategori sarung atau tidak? Kalau jari itu masuk kategori sarung, berarti dia melanggar sumpah. Kalau dia melanggar sumpah, ya kena kafaratnya sumpah. Ya, sama dengan ini. Mari mangan bakso gak enak, dulu Allah suka mangan bakso aku. Terus mangan bakwan. Nah, bakwan itu termasuk bakso atau enggak? Ya. Kalau termasuk bakso berarti sampai melanggar. Tapi kalau tidak termasuk bakso, bakso itu ada sendiri, bakwan itu ada sendiri. Ya, masyarakat menyebutkan, membedakan antara bakwan dengan bakso. Ya, ketika sampai makan bakwan, ya nggak melanggar sumpah. Tapi kalau di masyarakat itu bakso dengan bakwan itu sama, berarti melanggar sumpah. Nah, ini yang dimaksud dengan al-aiman yubna 'alal urfi wan niyyah. Aiman itu, sumpah itu dibangun berdasarkan al-urf. Urf itu adalah tradisi masyarakat. Nah, itu yang oleh ulama-ulama usul fikih ada satu kaidah yang mengatakan al-'adatu muhakkamah. Ya, kebiasaan orang setempat, tradisi orang setempat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Salah satu contohnya adalah ini. Ya, salah satu contohnya adalah
ini. Nah, selanjutnya la hanafa ma'an nisyani awil khata', tidak termasuk melanggar sumpah orang yang lupa atau salah, ya. Man halafa alla yaf'al syai'an fa fa'alahu nasiyan aw khata'an fa innahu la yahnaf. Siapa yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, tapi ternyata dia itu melakukan sesuatu itu karena dia lupa, atau dia itu salah, fa innahu la yahnaf, dia itu dihukumi tidak melanggar sumpah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Jadi Allah itu tidak mencatat, tidak menganggap apa yang kita lakukan karena salah, atau karena lupa, atau karena dipaksa, itu suatu kesalahan. Jadi kalau kita dipaksa, berarti apa yang kita lakukan itu bukan merupakan kesalahan, atau karena kita lupa, ya. Wallahu yaqul wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Ya. Kamu itu tidak berdosa, tidak bersalah kalau kalian itu khata'. Bersalah karena memang dia tidak tahu. Ya, kalau dia bersalah dan tahu itu salah, nah itu yang berdosa. Yaminul mukrah ghairu lazimin. Seperti tadi disebutkan bahwasanya orang yang mukrah, orang mukrah itu orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ada kemungkinan misalnya di antara kita ada yang dipaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak kita lakukan, kita akan kena ancamannya misalnya. Ya. Nah, la yalzam al-wafa'u bil yamin allati yukrah al-mar'u 'alaiha. Orang yang bersumpah karena dipaksa untuk bersumpah untuk melakukan sesuatu misalnya, maka tindakan itu tidak wajib, tidak harus dilakukan. Ya, misalnya ada yang dipaksa, pokoknya kamu hari Minggu harus nyebrangi Suramadu. Kalau kamu nggak nyebrangi Suramadu, diancam misalnya. Ada penglawan Kak Wani, ya, insya Allah, sumpah. Nah, akhirnya sumpah kalau hari Minggu itu mau lewat atau nyebrang Suramadu misalnya. Nah, sumpah yang karena dipaksa tadi itu tidak harus dilakukan. Seandainya pura-pura ke sana terus ngaruh untuk cowok itu balik itu ngelindung, itu tidak melanggar sumpah. Karena dia bersumpah itu karena dipaksa bersumpah bahwasanya hari Minggu harus nyebrang Suramadu. Itu dong cowok belok, ya balik. Jadi berangkat apa omang koyok-koyok kono. Untuk dekat-dekat jembatan itu balik, nggak jadi ke sana gitu. Ya. Nah, orang yang seperti itu tidak dianggap melanggar sumpah. Kenapa nggak dianggap tidak berdosa? Ya, li'annal mukrah matlubul iradah. Orang yang dipaksa itu keinginannya itu memang ditekan. Jadi dia akan melakukan sesuatu bukan karena keinginannya sendiri. Karena dipaksa, apakah di bawah todongan senjata atau diancam dipukul misalnya, nah dia tidak punya kekuatan untuk menolak. Sehingga seandainya terpaksa bersumpah, dia tidak berdosa kalau tidak jadi berangkat.
Walihada dhahaba al-a'immah ats-tsalatsah ila anna yaminal mukrah la tun'aqad. Karena itu tiga madhab yaitu madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali menyatakan bahwasanya orang yang bersumpah karena dibawa paksaan itu, ya, sumpahnya la tun'aqadu, sumpahnya tidak dianggap. Karena itu kalau seandainya melanggar, itu bukan melanggar sumpahnya kalau dipaksa, ya, kecuali mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya orang yang dipaksa untuk bersumpah, dia harus menjalani apa yang diucapkan. Kalau tidak berarti dia melanggar sumpah. Tiga mazhab mengatakan tidak dianggap sumpah itu, ya, mazhab Abu Hanifah yang menyatakan bahwasanya meskipun dipaksa itu masuk dalam sumpah. Nah, bagaimana kalau sumpah tapi ada pengecualian? Salah satu bentuk pengecualian itu misalnya adalah kita tambah dengan kata insya Allah. Demi Allah aku nang Malang, insya Allah. Demi Allah aku nang Malang itu kan sumpah. Sumpah bahwasanya dia akan ke Malang. Terus ditambahi insya Allah. Kalau dia tidak nambahi dengan kata insya Allah, demi Allah misalnya aku ke Malang, kok enggak ke Malang, itu dia kena denda sumpahnya. Tapi bagaimana kalau ditambahi insya Allah? Man halafa faqala insya Allah faqad istafna wa la hanafa alaihi. Siapa yang bersumpah dan ditambahi dengan kata insya Allah, maka itu ada pengecualian. Kalau ada kata insya Allah dalam sumpahnya, seandainya ucapannya itu tidak terlaksana, maka tidak dianggap melanggar sumpah. Demi Allah aku tak tanya namamu, insya Allah. Ya. Demi Allah tak parani nang omamu itu sumpah. Karena ditambah dengan kata insya Allah, maka seandainya nggak jadi ke rumah sampean, itu tidak melanggar sumpah. Karena ada kata insya Allah. Fa'an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin, kata hadisnya Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah, faqala, kemudian dia mengucapkan dalam sumpahnya itu insyaallahu fala hanafa alaihi. Kalau sumpahnya itu ditambahi dengan insya Allah, maka dia tidak melanggar sumpah seandainya tidak menjalankan apa yang diucapkan. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahkan hadis ini oleh Ibnu Hibban. Bagaimana kalau ada orang yang bersumpah lebih dari sekali? Ya, misalnya demi Allah saya akan ke Malang, demi Allah saya akan ke Malang, demi Allah saya akan ke Malang, sampai itu. Nah, ternyata nggak ke Malang. Lah itu kafaratnya itu 3 kali atau sekali. Kalau kafaratnya 3 kali berarti berapa, Pak? Memberi makan 1 kafarat itu kan 10 orang. Nek sumpahe ping 3 berarti 30 orang. Nek nukokno baju pakaian berarti 30 setel. Lumayan nih. Ya. Atau dihitung 1 sumpah.
idza karrara al-yaminu ala syai'in wahidin aw ala asya' wa hanafa faqala Abu Hanifah wa Malik ihda riwayataini an Ahmad yalzam bi kulli yaminin kaffara. Menurut pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Maliki, bahwasanya orang yang bersumpah lebih dari satu kali untuk satu masalah, ya tadi kan kemalang sumpahnya itu, maka yalzam bi kulli yaminin kaffara. Pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Maliki, setiap sumpah itu harus kena kafarah. Jadi kalau sumpahnya pentelu, berarti tadi itu pendapatnya Abu Hanifah dan Maliki. Wa inda al-Hanabilah anna man lazimatuhu aymanun qabla takfirin mujibin laha wahid fa'alaihi kafaratun wahidah. Tapi pendapatnya Hambali atau mazhab Hambali, bahwasanya kalau ada orang bersumpah, saya akan pergi ke Malang demi Allah saya akan pergi ke Malang, demi Allah saya pergi ke Malang. Pendapatnya Hambali itu, sumpahnya orang ini dianggap satu kali sumpahan. Yang kedua dan yang ketiga itu seakan sebagai penguat bahwasanya dia itu betul-betul mau ke Malang. Jadi kalau dia jadi ke Malang, ya dendanya hanya satu. Itu pendapatnya Imam Hambali atau mazhab Hanabilah. Nah, sekarang dendanya apa? Ya, kafaratul yamin. Kemarin sudah kita ungkap bahwasanya dendanya, kenapa harus kena denda? Al-kafarah. Kafarah itu apa sih saja nih? Kafarat itu kalau dilacak dari sisi nahwu atau sorof, kafarah itu sirah mubalaghah dari kata al-kufru. Ya, wahwa as-sitru. Kufur di sini bukan berarti kafir, itu bukan. Tapi kufur di sini artinya adalah as-sitr, menutup. Seperti dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20 itu Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffar nabatuh." A'jabal kuffar. Kuffar di situ apakah artinya orang-orang kafir? Bukan. Al-kuffar di situ di dalam ayat 20 surat Al-Hadid artinya adalah para petani. Karena petani itu biasanya kalau nanam itu ditutupi lagi, nanam jagung di pokoknya ceploki, dibolongi, dilubangi, terus dikasih jagung, ditutupi lagi dengan tanah. Nah, menutupi itu namanya al-kafarah. Ya, al-kafarah. Wal maqsud biha huna al-a'mal allati tukfar ba'du dzunub wa tustar hatta la yakunu laha atharun. Yang dimaksud di sini adalah kafarah itu dalam rangka untuk menutupi dosa. Sehingga orang yang sudah membayar kafarah, ya, itu terbebas dari dosa itu. Di dunia wal akhirah, baik di dunia atau di akhirat. Ya. Wallazi yakfur al-yamin al-munaqada idza hanafa fiha al-halif. Adapun denda atau kafarahnya orang yang bersumpah dan sumpahnya itu dilanggar, yang pertama adalah al-it'am, memberi makan. Yang kedua adalah al-kiswah, membelikan atau memberi baju, pakaian, bukan hanya baju, satu setel ya. Jadi kalau baju sak sarungnya atau sak celanane. Al-'itqu, dan yang ketiga memerdekakan budak. Alat takhir
Faman lam yastati, kalau 3 itu nggak mampu, memberi makan nggak bisa, membelikan baju nggak bisa, memerdekakan budak pun tidak bisa, maka pilihan yang terakhir adalah falyasum salasata ayyam, puasa 3 hari, boleh berturut-turut atau tidak, terserah. Pokoknya 3 hari niatnya bayar dendanya sumpah. Kalau yang di atas 3 tadi tidak mampu. Wa hadhihi salatah murattabatun tartiban tas'idiyan. Ai tubda min al-adna lil a'la. Fal it'amu adnaha. Jadi dimulai dari memberi makan dulu. Memberi makan tidak mampu, ya, kemudian kiswah, memberi pakaian pun tidak mampu, dan yang ketiga adalah al-itqu a'la. Ya. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Dendanya orang yang melanggar sumpahnya itu it'amu 'asharati masakin. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. 10 itu bisa 10 orang atau 1 orang 10 hari. 1 orang tapi 10 kali, itu boleh, ya. Min awsati ma tu'imuna ahlikum, makanan yang diberikan kepada orang miskin itu adalah awsat, tengah-tengah dari yang biasa dimakan. Artinya jangan sampai dikasih kita keluarkan untuk nebus kesalahan sumpah kita itu makanan yang terjelek yang pernah kita makan. Awsat itu berarti tengah-tengah atau lebih baik daripada itu. Biasanya mangannya misalnya sego pari IR64, suku capek timbangan IR36 atau alat IR36 ya. Tapi sampean kalau mau bayar kafaro paling tidak IR64, jangan 36. Atau kalau bisa sampai itu konoro lele, satu pun titik tambahan, satu enak, itu atasnya, ya. Kiswatuhum, atau memberikan mereka itu kiswah. Kiswah itu baju sepenadek. Kami itu ulama mengatakan bahwasanya kalau hanya memberi kopiah itu tidak masuk dalam kategori membayar denda, karena kopiah itu bukan baju, ya. Terserah mau baju dengan sarung atau baju dengan apa, dengan celana, ya, atau long dress, jubah misalnya 10. Al-tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak. Yang ketiga ini kayaknya sulit. Dari mana kita mendapatkan budak, ya? Faman lam yajid, kalau 3 itu tidak mampu, fasiyamu salasati ayyamin, maka puasalah 3 hari. Zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah denda dari sumpahmu kalau sumpah itu kamu langgar. Wahfazu aymanakum, dan jagalah sumpah kalian. Ya, diiling-iling kalau pernah bersumpah. Ya, dan kalau menurut saya jangan gampang bersumpah, kecuali dalam kondisi yang sangat penting, mendesak sampai harus bersumpah, enggak apa-apa. Tapi kalau dalam hal biasa enggak usah bersumpah, ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang al-it'am. Ya. Lam yarid nassun syar'iyyan fi miqdari at-ta'am wa naw'ihi.
dalam masalah makanan ini tidak ada satu dalil yang terperinci yang menjelaskan tentang makanannya itu kayak apa, porsinya seberapa, tidak ada. Ya. Wa kullu ma kana kadzalika yarji'u fihi ila taqdir bil 'urfi. Lagi-lagi hal itu dikembalikan kepada bagaimana masyarakat itu. Misalnya memberi makan satu bungkus nasi, itu di masyarakat kita apakah sudah cukup untuk makan satu orang? Ya. Kalau itu sudah cukup, berarti beli 10 bungkus itu sudah cukup untuk denda. Karena uruf atau kebiasaan orang Surabaya, satu bungkus itu sudah cukup. Mungkin di daerah lain beda. Tahun berapa saya ke NTT itu? 94. Saya di pedalaman SOE, masih untuk ke dalam lagi, ke OE. Ada satu keluarga yang masak nasi, biasanya makannya jagung. Makanan jagung. Jagung itu tidak ditumbuk, dia digiling. Jadi jagung yang bunder-bunder itu direbus, ya. Kemudian mendidih, dicarikan daun pepaya, dicemplung, mendidih lagi, terus langsung dikasih garam, ya. Terus itu dimakan. Menurut saya belum matang, menurut saya. Ya. Kalau emak itu rebus jagung itu kan sampai masak gitu ya, itu nggak sampai, tapi itu dimakan, ya, sehingga makan sedikit rasanya kenyang gitu, bembung. Nah, kemudian ibu itu cerita, kenapa kok masak begitu? Pernah katanya masak satu apa Pak? Wakul itu nasi. Satu wakul itu satu orang kurang. Ya. Menurut kita mungkin satu bakul itu satu keluarga ini cukup. Tapi orang yang biasa makan jagung, ya, makan pokoknya itu jagung, makan nasi itu terasa nggak kenyang. Sehingga cok mana Pak? Bungkus cuwili ini, ya. Satu bakul itu satu orang kurang. Mungkin sama dengan kita yang biasa kerja keras sarapan bubur, ya. Sarapan bubur itu kalau macul 3 kali paculan ya hilang bubur ini, ya. Karena kebiasaan. Nah, makanan yang dianggap sebagai denda daripada orang yang bersumpah itu dikembalikan kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat di Surabaya misalnya, satu bungkus itu sudah kenyang, ya satu bungkus itu dianggap, ya satu bungkus itu berarti isinya ya ada nasi, ada lauk, ada sayur. Fayaqulu at-ta'amu muqaddaran biqadri ma yat'amminuhu al-insan ahla baitihi ghaliban. Ya. Jadi kadar makanan itu biasanya keluarga itu makannya seberapa? La min al-a'la wa la min al-adna. Ya tidak terlalu banyak, tidak terlalu mewah, juga tidak terlalu sedikit, ya, tapi tengah-tengah. Falau kanat adatul insanil ghaliba fi baitihi aklul lahmi wal khudrawati wa khubz fala yujzi'u ma dunahu. Kalau di dalam tradisi masyarakat orang yang bersumpah itu, tradisinya, kebiasaannya pada umumnya makanan itu disebut makanan itu ketika ada misalnya di situ ada daging, ada sayur dan ada roti, fala yujzi'u ma dunahu. Kalau tidak ada 3 itu berarti tidak sah, tidak dianggap bayar denda. Biasanya mangane daging, sayur karo khubz, ya, karo roti. Wa inna ma yujzi'u ma kana mithlahu. Jadi kalau misalnya kita biasanya makan itu ya ada
ada nasi, kemudian tahu atau tempe, kemudian ada sayur misalnya. Kalau biasa makan kita itu, ya kita ngasih makan kepada orang yang kita kasih, yaitu. Kalau kurang dari itu berarti tidak dianggap membayar denda. Misalnya ono nasi ini, ono sayuri, ono tempe atau ono iwai, nggak dihitung, nggak dianggap. Tetapi dianggap kalau lebih dari itu, misalnya ada nasi, ada sayur, ada tempe, juga ada telur misalnya, ya, nah itu sudah dianggap. وقد كان الإمام مالك رضي الله عنه يرى أن المد يجزئ في المدينة وأما البلدان فليس لهم عيش غير عيشنا فأرى أن يكثر بالوسط من عيشهم. Imam Malik pernah berkata bahwasanya satu mud itu di Madinah itu sudah cukup untuk membayar denda tadi itu. Ya. Nah, kemungkinan satu mud itu nggak cukup kalau di daerah lain. Makanya Imam Malik berpendapat ya diserahkan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Nah, kiswah pakaian. Ya, pakaian ini silakan apakah dibelikan, apakah pokoknya pakaian yang layak pakai. Ya, pakaiannya itu adalah yang cukup, yaitu dari atas yang cukup untuk digunakan sholat. Artinya denda untuk membayar sumpah itu nggak bisa misalnya kita kasih celana pendek, celana yang dibuat kerja itu pendek itu nggak bisa. Pakaian yang sah untuk sebagai kafarat sumpah itu adalah pakaian yang memungkinkan orang itu untuk melakukan ibadah sholat. Jadi kalau digunakan sholat itu sah, nah itu cukup. Misalnya berarti baju dan bawahannya. Kalau perempuan ya dibelikan mukena, ya, silakan. Itu 10 biji atau 10 potong. Karena itu tidak cukup kalau misalnya kita belikan baju saja. Oh ya kena baju itu dibawa sholat. Luar ketutupan sholat lah, nggak ketutupan, nggak bisa. Ya. Kalau sarung toh boleh nggak? Sarung toh bisa nggak untuk sholat sarung toh? Ya dalam keadaan darurat ya sarung toh. Orang-orang di sawah-sawah itu paling ya sholatnya sarungan dulu ya. Ya pokoknya aurat atasnya tutupan, bawah juga ketutupan. Nah, yang ketiga adalah memerdekakan budak. Ini insya Allah nggak ada budak di Surabaya insya Allah. Ya. Wah sudah mau berangkat pesawatnya. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya bersumpah. Itu di dalam kajian fikih, tidak masuk di dalam bahasan kita ini. Sumpah itu harus demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Al-Ghafur, ya, atau asma-asma Allah yang lain. Jadi kalau saya bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan ini, itu mungkin di masyarakat dianggap sumpah. Tapi sumpah yang kita maksud, yang kalau orang melanggar itu dikenakan kafarat, itu bukan. Sumpah yang kena denda, seperti kita sebutkan tadi, adalah sumpah yang menggunakan lafaz Allah atau sifat-sifat Allah. Dan kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Ya. Makanya sumpahnya presiden ketika disumpahkan juga demi Allah. Ya. Nah, saya bersumpah demi Allah gitu. Oke. Sekarang ya, sambil lagi. Iya, jadi lama sumpah. Demi Allah kan mbak becak aku. Semua kan mbak becak. Terus kangen mbak becak. Ya. Pas datang Surabaya misalnya mbak becak. Nah, pada saat itu dia nuduh, aku bila tahu sumpah kan mbak becak, saya kok mbak becak. Pada saat itu sampean harus membayar. Karena sampean teringat
sampean teringat dulu pernah bersumpah. Ya, kalau sudah dibayar dendanya, atau mungkin begini, sama sudah kadung sumpah, misalnya gini, demi Allah gak lupa lenang, wah macet, nanti suwi. Ya, sama sumpah. Tapi sama nggak mungkin kalau nggak numpak lem itu, ya, agaknya sulit kalau nggak numpak lem. Sebelum sampean melanggar sumpah, sampean bayar dulu itu boleh dendanya. Seakan-akan sampean itu membayar keceplosan omongan tadi itu. Sampean bayar dendanya, kemudian besok sudah boleh naik lem lagi. Ya, nah kayak tadi itu lama sumpah terus ingat sekarang ya ketika sampean melanggar atau tidak melanggar, kalian boleh menebus sumpah itu dengan membayar kafarah. Ya, nah, jika ini sudah ada. Niatnya adalah niat untuk membayar kafaratnya sumpah. Ya, jadi niatnya ya Allah, saya niat membayar kafaratnya sumpah. Ya, nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.